Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Fathia Camarasari dari kelas 11 MIPA 1 nomor presensi 24. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Yang pertama ada bunyi hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli mengatakan jika kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Hukum Bernoulli berbunyi bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Sejarah. Hukum Bernoulli pertama kali diteruskan oleh seorang ilmuwan Swiss bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1700-an. Dia menerapkan hukum dasar matematika ketika sedang berusaha untuk merumuskan hukum yang dia temukan pada saat itu. Meskipun Bernoulli menyimpulkan bahwa tekanan berkurang ketika kecepatan aliran meningkat, Leonhard Euler pada tahun 1752 yang menurunkan persamaan Bernoulli dalam bentuk biasa. Prinsip ini hanya berlaku untuk aliran isentropik ketika efek dari proses irreversibel seperti turbulensi dan proses non-adiabatik kecil, misalnya radiasi panas dan dapat diabaikan. Secara singkat, hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan fluida akan menurun atau berkurang apabila fluida tersebut bergerak atau mengalir dalam waktu yang sangat cepat. Dengan begitu, maka energi potensial yang ada pada aliran fluida tersebut akan menurun secara drastis. Siapa itu Bernoulli? Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Daniel Bernoulli adalah anak dari Johann Bernoulli, seorang matematikawan di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicholas II Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan matematikawan. Keadaan ini menimbulkan persaingan dan iri hati di dalam keluarga. Pada awalnya ayahnya ini menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau pekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filsafat di Universitas Basel. Namun saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktor di bidang kedokteran atas aplikasi matematika fisik di dalam bidang kedokteran yang ia kemukakan. Daniel Bernoulli merupakan salah satu cendekiawan yang menganggap bahwa perilaku alam dapat dipahami melalui konsep partikel kecil. Prinsip Bernoulli merupakan salah satu prinsip fisika yang dibuat oleh Daniel Bernoulli. Pembelakuan prinsip ini pada konsep tekanan dan ketinggian dari fluida dinamis. Prinsip Bernoulli merupakan pernyataan bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya selama perpindahan. Semakin cepat fluida dinamis berpindah, maka semakin kecil tekanan yang dialaminya. Sebaliknya, semakin lambat fluida dinamis berpindah, maka tekanannya semakin besar. Prinsip Bernoulli berlaku pada aliran fluida yang termampatkan maupun aliran fluida yang tidak termampatkan. Rumusan prinsipnya ini dilakukan oleh Bernoulli menggunakan operasi dasar dari matematika. Salah satu kegunaannya ialah pada pembuatan sayap dan pesawat terbang yang mampu menyesuaikan dengan kecepatan udara dan tekanan udara. Lalu ada fenomena yang dialami. Setelah melakukan banyak percobaan, Bernoulli mendapat kesimpulan bahwa gas mengandung partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang memisahkannya. Setelah menetap selama 7 tahun di Rusia, Bernoulli memutuskan kembali ke Universitas Basel. Di sana ia dipercaya sebagai profesional botani, lalu anatomi, dan terakhir fisika. Tahun 1738, Bernoulli menerbitkan hidrodinamika yang membahas secara baik gerakan cairan. Menjadi ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energi bergerak konstan. Hidrodinamika memuat hasil riset terpenting Bernoulli yang menghasilkan prinsip Bernoulli. Sementara kecepatan cairan yang bergerak itu bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut berkurang. Prinsip Bernoulli itu berlaku bagi unsur-unsur gas maupun cairan.
Lalu ada contoh penerapan. Yang pertama ada tong air bocor. Untuk mengetahui beberapa lama sih sampai airnya habis, kita bisa menggunakan hukum Bernoulli. Selain itu, dengan persamaan Bernoulli kita dapat mencari tahu beberapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil itu. Caranya satu, buka tutup tangki air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua, bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer udara. Maka tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer, sehingga rumus Bernoulli-nya bisa diubah menjadi seperti gambar di atas. Nah, karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bagian bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak, maka kita bisa anggap kecepatan V sama dengan 0. Nah, jadi bisa diganti rumusnya seperti gambar yang di tengah ya. Kalau sudah, lalu bisa disederhanakan menjadi gambar yang ada di bawah sendiri. Nah, dari persamaan itu bisa langsung ketemu kecepatan air yang keluar dari lubang bagian bawah. Yang kedua ada pipa venturimeter. Pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, venturimeter dibedakan menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Manometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup. Venturimeter yang ditampilkan pada gambar di atas tadi memiliki manometer. Oleh karena itu, untuk menentukan kecepatan aliran zat cair yang masuk penampang 1 dan 2 dirumuskan sebagai berikut yang ada di bawah ini ya guys. Lalu ada 3 tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas di dalam pipa. Nah, gambarnya seperti di bawah ini ya. Secara matematis, laju aliran gas di dalam pipa dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu, alat penyebar nyamuk. Berdasarkan hukum Bernoulli, tempat dengan kecepatan semakin besar memiliki tekanan yang semakin kecil. Cara penggunaan alat penyebar nyamuk dengan memberi tekanan pada bagian penghisap. Saat bagian penghisap ditekan, udara keluar dengan cepat melalui lubang sempit pada ujung pompa. Akibatnya, tekanan udara pada bagian atas penampang lebih kecil daripada tekanan udara pada permukaan cairan dalam penampung. Adanya perbedaan tekanan akan membuat cairan bergerak naik dan tersembur keluar dalam bentuk kabut bersama semburan udara pada ujung pompa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.